Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-86. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketegangan yang sangat ternyata telah mencekam jantung Winih. Ada sesuatu yang bergejolak di dadanya. Namun tiba-tiba, di luar dugaan Manggada dan Laksono, Winih itu pun dengan serta-merta berlari menuju ke pintu. Tanpa minta pertimbangan siapapun juga, Winih telah mengangkat selarak pintu itu dan membukanya. "Winih!" Manggada dan Laksono yang terkejut itu berteriak, tetapi pintu itu sudah terbuka. Darpati yang berdiri di luar pintu itu juga terkejut. Ia memang tidak mengira bahwa pintu itu akan segera dibuka. Namun demikian ia melihat Winih berdiri di muka pintu. Maka ia pun segera menangkap tangannya dan menariknya keluar. "Marilah Winih, waktu kita sangat sempit." Sementara itu, Nyi Praworo yang mendengar teriakan Manggada dan Laksono telah datang pula sambil bertanya, "Kenapa dengan Winih?" Manggada tidak sempat menjawab karena ia telah berlari menyusul. Laksono yang sedang melangkah itu pun terhenti sambil menjawab, "Winih telah membuka pintu. Ia sedang ditarik Darpati keluar." Laksono tidak memberikan penjelasan lebih panjang, tetapi ia pun segera berlari menyusul. Di luar pintu itu ternyata Winih tidak begitu saja mengikuti Darpati yang berusaha menariknya. Sambil menahan dirinya, Winih bertanya, "Darpati, kita akan pergi kemana?" "Marilah Winih," sahut Darpati. "Jangan bertanya sekarang. Kita menyelamatkan diri lebih dahulu, baru nanti kita berbincang." Namun dalam pada itu, Manggada yang kemudian disusul oleh Laksono pun telah berdiri di sebelah Winih. Dengan nada berat Manggada bertanya, "Apa yang akan kau lakukan, Darpati?" "Sudah aku katakan, aku akan menyelamatkan Winih," jawab Darpati. "Tidak, kau tidak dapat membawanya pergi," jawab Manggada. "Manggada," desis Darpati, "apakah kau tidak sayang kepada adikmu? Bukankah seharusnya kau ikut membantuku menyelamatkan adikmu? Kenapa justru kau berniat menghalanginya? Apakah dengan demikian bukan berarti bahwa kau ikut menjerumuskan adikmu dalam kesulitan?" "Apapun yang kau katakan, tetapi kami tidak dapat melepaskan Winih pergi," geram Laksono. "Laksono, aku mencintai Winih. Barangkali kata-kata itu belum pernah aku katakan, bahkan kepada Winih sendiri. Tetapi sikapku dan perbuatanku telah menyiratkan nilai dari sikapku itu. Karena itu, maka aku pun ingin menyelamatkannya." "Terima kasih atas niatmu, tetapi kami tidak setuju dengan cara yang kau tempuh," jawab Laksono. "Jika demikian, apa boleh buat, aku akan mempergunakan caraku yang mungkin tidak sesuai dengan maksudmu," berkata Darpati. "Aku akan membawa Winih kembali masuk ke ruang dalam," berkata Manggada. "Tidak, aku akan membawa Winih pergi," geram Darpati. Ketika Darpati akan menarik Winih semakin jauh, Manggada dan Laksono telah bergerak untuk menghalanginya. Namun Darpati pun tertawa pendek. Katanya, "Manggada dan Laksono,
Kita sudah saling mengetahui kemampuan kita masing-masing. Nah, apakah kau akan berani melawan aku? Apapun yang terjadi, kami tidak akan melepaskan Winnie, jawab Manggada. Darpati memang menjadi kehilangan kesabarannya sambil mendorong Winnie ke samping. Ia pun berkata, "Aku terpaksa melakukannya, Winnie. Waktu kita tidak banyak. Sementara orang-orang itu menjadi semakin puas. Jika mereka berhasil mengalahkan kakek, ayahmu dan kawan-kawannya, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk." Manggada dan Laksono tidak mempedulikannya lagi. Mereka pun segera melangkah mendekati Darpati yang telah siap pula menghadapinya. Sejenak kemudian, maka Manggada dan Laksono itu telah bertempur melawan Darpati. Sejak semula Manggada dan Laksono telah menyadarinya bahwa ilmu mereka tidak akan mampu melawan Darpati. Namun keduanya tidak mempunyai pilihan lain karena mereka tidak akan dapat membiarkan Winnie dibawa oleh Darpati yang memang mencurigakan sejak semula. Namun Manggada dan Laksono bukannya tidak berkemampuan sama sekali. Keduanya pernah menerima ajaran tentang olah kanuragan. Keduanya pernah berhubungan dengan seorang ajar yang telah membantunya meningkatkan landasan ilmu mereka. Mereka pun memiliki pengalaman yang cukup banyak selama pengembaraan mereka. Karena itu meskipun pada dasarnya Darpati adalah seorang yang berilmu tinggi, namun Darpati tidak dapat serta-merta menghentikan perlawanan Manggada dan Laksono. Dengan demikian maka Darpati pun menjadi semakin marah. Sambil menghentakkan kemampuannya, maka Darpati pun berkata, "Kalian memang harus dibunuh. Jangan menyesal bahwa aku akan benar-benar melakukannya." Manggada dan Laksono menyadari bahwa Darpati tidak main-main dengan ancamannya. Ketika Darpati sampai ke puncak ilmunya yang tinggi, maka Manggada dan Laksono mulai mengalami kesulitan. Tetapi karena mereka pernah ditempa selama mereka berburu serta pengalamannya yang luas, maka keduanya pun tidak segera menjadi gentar. Betapapun Darpati mengancam, menggertak dan menghentakkan ilmunya, namun Manggada dan Laksono itu sama sekali tidak beranjak dari arena. Sementara itu, Darpatilah yang menjadi cemas. Meskipun setiap kali ia berhasil mendesak kedua orang anak muda itu, namun keduanya ternyata cukup kuat untuk mengatasinya. Dalam keadaan yang semakin gawat, karena Darpati memperhitungkan perlawanan yang diberikan oleh Kiai Gumroh dan kawan-kawannya, maka tiba-tiba saja Darpati itu bersuit nyaring. Adalah sangat mengejutkan bahwa beberapa orang telah muncul dari dalam kegelapan. Dengan serta-merta mereka telah mengepung Manggada dan Laksono. Manggada dan Laksono meloncat surut. Jantung mereka memang menjadi berdebaran. 4 orang yang garang dengan senjata di tangan itu nampaknya benar-benar pembunuh yang tidak berjantung. Winnie yang juga terkejut melihat kehadiran mereka itu, tiba-tiba saja melangkah maju sambil bertanya, "Apa artinya ini, Darpati? Siapakah mereka? Dan untuk apa mereka datang kemari?" "Waktu kita sangat sempit, Winnie. Aku terpaksa minta bantuan mereka. Mereka tidak akan berbuat apa-apa. Mereka hanya akan menahan Manggada dan Laksono yang mencoba menghalangimu. Sementara itu, kita akan pergi menyelamatkan diri." "Tetapi apa yang kau lakukan ini sudah berlebihan, Darpati," berkata Winnie. "Aku mengenali ke-4 orang itu, sebagaimana 4 orang yang ada di pancuran itu. Meskipun ke-4 orang yang ada di pancuran itu sudah mati,
Tetapi rasa-rasanya mereka telah muncul kembali saat ini. Winnie, kata Darpati, kau jangan membayangkan yang bukan-bukan seperti itu. Kita tidak mempunyai waktu. Jika saja Manggada dan Laksono tidak mengganggu rencana ini, maka aku tidak akan memanggil mereka. Karena sebenarnya lah, mereka adalah orang-orang yang aku minta membantuku menyelamatkanmu. Darpati, Desis Winnie kemudian. aku menjadi semakin tidak mengerti akan sikapmu. Kenapa kau dengan orang-orangmu itu tidak turun ke medan membantu kakek dan ayah? Tidak ada gunanya, Winnie, jawab Darpati. Orang yang datang itu terlalu kuat. Tetapi kau dan 4 orang itu tentu akan sangat berarti bagi kakek, ayah serta kawan-kawan mereka. Jawab Winnie. Sudahlah, berkata Darpati. Kita tidak usah berbantah sekarang. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Namun jawaban Winnie kemudian justru tidak ragu-ragu lagi. Tidak, Darpati. Aku tidak dapat meninggalkan kakek, ayah, ibu serta Kakang Manggada dan Kakang Laksono dalam kesulitan. Apa maksudmu, Winnie? Suara Darpati menjadi meninggi. Aku akan tetap tinggal bersama mereka, apapun yang akan terjadi di rumah ini. Jawab Winnie. Winnie, kau jangan bodoh. Tidak, Darpati. Aku tidak dapat pergi. Jika semua orang terbunuh di rumah ini, siapakah yang akan meneruskan keturunan mereka? Keluarga ini akan terputus tanpa anak turun yang dapat melanjutkan kesinambungan hidup mereka. Berkata Darpati. Itu lebih baik daripada aku hidup dalam siksaan kenangan karena aku kehilangan segala-galanya. Jawab Winnie. Kau tidak akan kehilangan aku, Winnie. Berkata Darpati bersungguh-sungguh. Tetapi kau orang baru bagiku, Darpati. Aku tidak ingin berpisah dari apa yang pernah aku miliki sebelumnya. Sedangkan kau bagiku masih merupakan seseorang yang berdiri di luar pintu. Winnie, berkata Darpati yang menjadi tidak sabar lagi. Kita tidak mempunyai waktu untuk berbicara sekarang. Tinggalkan aku, Darpati. Terima kasih atas segala kebaikanmu sampai saat ini. Berkata Winnie. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Sahut Darpati. Aku akan tetap berada bersama Kakang Manggada dan Kakang Laksono, apapun yang terjadi. Berkata Winnie kemudian. Wajah Darpati menjadi merah, kesabaran telah sampai ke batas, sehingga ia pun berkata, "Jika demikian, aku akan membawamu. Maaf jika aku bersikap agak keras, semata-mata demi keselamatanmu." Tetapi ketika Darpati akan menarik tangan Winnie, tiba-tiba saja terdengar suara seorang perempuan. Akhirnya kami yakin, Ger, bahwa kami memang tidak dapat mempercayaimu. Bibi, Manggada dan Laksono hampir berbareng berdesis. Berbahaya bagi Bibi untuk turun sekarang. Apa boleh buat? Aku tentu tidak akan membiarkan anakku dibawa orang yang meragukan. Jawab Nyi Praworo. Nyi Praworo, berkata Darpati. Aku sedang menyelamatkan Winnie. Tidak, kau tidak menyelamatkan Winnie, tetapi kau sedang menculik Winnie. Jawab Nyi Praworo. Ternyata Darpati memang tidak dapat ingkar lagi. Dengan geram ia pun kemudian menjawab. Baik, baik. Katakanlah aku sedang menculik Winnie. Nah, apa yang akan kalian perbuat?
Suasana menjadi tegang. Darpati telah memegangi pergelangan tangan Winih kuat-kuat dan siap-siap untuk menyeretnya. Katanya kemudian kepada keempat orang yang mengepung Manggada dan Laksono, "Selesaikan saja mereka. Aku tidak memerlukannya lagi. Manggada dan Laksono memang harus dibunuh. Terserah kau apakan perempuan itu. Sementara aku akan membawa gadis ini pergi." Darpati, berkata Nyi Praworo, ternyata kau memang tidak dapat dicegah lagi. Niatmu membawa Winih sudah bulat. Tetapi katakan, apa yang sebenarnya sedang kau lakukan? Apakah kau mengambil Winih karena Winih seorang gadis yang berkenan di hatimu? Atau kau mempunyai kepentingan yang lain? "Kau berusaha mengulur waktu, Nyai. Tetapi baiklah aku menjawab. Aku memerlukan Winih untuk banyak keperluan. Aku mengambilnya karena ia seorang gadis yang cantik. Tetapi juga akan dapat aku pergunakan sebagai umpan untuk memancing pusaka-pusaka itu. Kelak aku akan menukarkan Winih dengan pusaka-pusaka itu jika aku sudah menjadi jemu padanya. Jika Kiai Gumroh menolak, maka gadis ini akan mati." Licik kau, Darpati, desis Winih. "Jangan menyesal, Winih. Nah, sekarang sudah sampai saatnya kita pergi. Ucapkan selamat tinggal kepada ibumu. Mungkin kau masih akan bertemu lagi kelak jika kakekmu menyerahkan pusaka-pusaka itu. Tetapi yang pasti kau tidak akan bertemu lagi dengan Manggada dan Laksono yang akan mati malam ini." Tetapi ketika Darpati menariknya, maka Winih telah mengibaskan tangan Darpati sehingga genggamannya terlepas pula. Dengan cepat Winih berusaha berlari menjauhi Darpati itu. Namun Darpati sudah tentu tidak melepaskannya. Dengan kecepatan yang tinggi Darpati meloncat sambil menjulurkan tangannya untuk menggapai pundak Winih. Tetapi yang tidak pernah diduga sebelumnya telah terjadi. Demikian tangan Darpati terjulur, maka Winih justru berhenti sambil merendahkan dirinya. Dengan merendah, Winih menarik Darpati lewat di atas pundaknya. Dengan ayunan tubuh Darpati sendiri, maka Darpati itu telah terlempar lewat di atas pundak Winih. Darpati adalah seorang yang berilmu tinggi, tetapi karena yang dihadapinya itu sama sekali tidak diduganya, maka ia memang menjadi lengah. Meskipun demikian, kelihayan tubuhnya telah menolongnya. Darpati jatuh dengan mapan. Ia sempat berguling 2 kali di tanah, kemudian meloncat bangkit dengan wajah yang merah menyala. "Winih!" Darpati menggeram. Ternyata Winih sudah berubah. Ia bukan lagi gadis yang lembut yang mulai meningkat dewasa. Wajahnya memang masih tetap cantik, tetapi sorot matanya yang tajam bagaikan menusuk langsung ke pusat jantung Darpati. Ketika Darpati melangkah mendekat, maka Winih telah menyingsingkan kain panjangnya. Ternyata Winih memang sudah mengenakan pakaian khusus di bawah kain panjangnya itu. Darpati berdiri termangu-mangu. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya pun bagaikan membeku. Manggada dan Laksono justru menjadi bingung. Bahkan 4 orang yang muncul dari kegelapan itu pun berdiri mematung pula. Darpati, Terdengar suara Winih yang bergetar. aku ternyata hampir saja menjadi korbanmu. Aku tidak mengira bahwa kau dapat berlaku sedemikian liciknya, sehingga aku hampir saja terjerumus ke dalam kesulitan. "Winih!" geram Darpati. "Kau ternyata juga tidak jujur. Kau tidak pernah menunjukkan kesan bahwa kau memiliki kelebihan dari kebanyakan perempuan. Sehingga seandainya aku tidak berniat memanfaatkan hubungan kita, kau pun tidak mempercayai aku sepenuhnya. Dengan demikian, maka kita ternyata berdiri pada sikap yang sama."
Tidak, Darpati. Jawab Winnie. Jika aku tidak menunjukkan pribadiku seutuhnya, justru aku ingin menjaga wibawamu sebagai seorang laki-laki. Aku tidak mau menyinggung perasaanmu, karena aku menduga bahwa apa yang kau perbuat terhadapku, termasuk perlindunganmu itu, kau lakukan karena kau merasa sebagai seorang laki-laki. Jika kau sadari bahwa apa yang kau lakukan itu sia-sia, maka kau tentu akan kecewa. Sekarang kita sudah tidak berpura-pura lagi, Winnie. Aku tidak, dan kau pun tidak. Geram Darpati kemudian. Bagus, Darpati. Aku sudah melihat bagaimana kau bertempur. Aku sadar bahwa apa yang aku lihat itu tentu belum seluruhnya. Apalagi ketika kau bertempur melawan 2 orang di pancuran itu. Tetapi waktu itu, keraguanku agaknya telah disaput asap yang telah mengaburkan mata hatiku dalam memandang bentuk lahiriahmu. Bahkan aku telah mengabaikan nasihat ayah, ibu dan kakekku yang mempunyai pandangan yang lebih wajar, karena mereka tidak terlibat dalam perasaan yang lain. Sahut Winnie. Bersiaplah Winnie, kita akan benar-benar bertempur. Aku tidak akan sekedar bermain-main, atau karena aku kau anggap mencintaimu, maka aku akan menahan diri dalam keadaan-keadaan yang menentukan. Geram Darpati. Aku mengerti, Darpati. Aku pun tidak akan menahan diri, meskipun aku tidak ingkar bahwa aku memang pernah tertarik kepadamu. Jawab Winnie. Tetapi ingat, Manggada dan Laksono akan mati malam ini. Jika kau berkeras melawan betapapun tinggi ilmumu, namun kau tentu akan tunduk kepadaku. Jika kau tidak ingin ibumu menjadi korban pula. Ancam Darpati. Tetapi Nyi Praworo yang melihat anak perempuannya telah bangkit itu pun berkata, Jangan hiraukan aku, Winnie. Aku tidak apa-apa. Tidak pula akan terjadi apa-apa atasku. Darpati termangu-mangu sejenak. Suara itu bukan suara seorang perempuan yang cemas dan ketakutan. Tetapi suara itu justru merupakan suara seorang yang penuh akan kepercayaan dan keyakinan atas kemampuannya. Karena itu, maka Darpati tidak mau menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera berteriak kepada orang-orangnya. Selesaikan kedua orang anak muda itu. Mereka harus mati. Tangkap perempuan tua yang sombong itu. Kita akan dapat memanfaatkannya. Jika ternyata tidak, kita akan dapat membunuhnya kelak. Biarlah aku mengurus gadis manis ini. Bagaimanapun juga aku memerlukannya. Setidak-tidaknya untuk beberapa bulan. Winnie yang mendengar kata-kata Darpati itu jantungnya bagaikan tersentuh api. Karena itu, maka ia pun segera meloncat menyerang. Namun Darpati itu berhasil menghindarinya dengan bergeser selangkah ke samping. Dengan demikian maka pertempuran pun segera telah mulai. Ternyata Nyi Praworo bukan sekedar seorang perempuan yang pandai menunggui perapian untuk menanak nasi dan membuat wedang jahe yang manis. Bukan pula sekedar memiliki kemampuan tentang obat-obatan, tetapi juga seorang perempuan yang memiliki kelebihan. Dalam keadaan yang gawat itu, Nyi Praworo sebagaimana juga Winnie telah menyingsingkan kain panjangnya. Nyi Praworo pun telah mengenakan pakaian khusus pula untuk menghadapi orang-orang yang telah siap menyerangnya. Bahkan Nyi Praworo itu sempat berkata, Angger Manggada dan Angger Laksono, pertahankan dirimu, bertempurlah berpasangan. Manggada dan Laksono tidak menjawab, tetapi keduanya telah merapat. Mereka sadar bahwa kemampuan mereka masih di bawah kemampuan Darpati dan bahkan mungkin juga di bawah kemampuan orang-orang Darpati itu.
dalam pada itu maka dua orang kawan Darpati itu segera bersiap melawan Manggada dan Laksono, sementara yang dua orang lagi telah bersiap untuk menangkap hidup-hidup Nyi Praworo. Namun baik Manggada dan Laksono maupun Nyi Praworo itu telah bersiap pula untuk menghadapi mereka. Sejenak kemudian maka pertempuran pun telah berlangsung dengan cepat. Manggada dan Laksono telah berusaha mengerahkan segenap kemampuan mereka. Namun dalam waktu yang pendek, maka kedua orang lawan mereka pun telah mampu menekan kedua orang anak muda itu. Namun Manggada dan Laksono tidak mudah berputus asa. Keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka. Namun ternyata lawan-lawan mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga sejenak kemudian Manggada dan Laksono itu telah terdesak. Semakin lama semakin jauh memasuki kebun rumah Kiai Kumroh. Nyi Praworo yang bertempur melawan kedua orang lawannya ternyata masih mampu bertahan. Kedua orang lawannya yang berilmu tinggi itu telah membentur perlawanan yang keras dari seorang perempuan. Namun semakin lama Nyi Praworo pun mulai mengalami kesulitan pula. Meskipun ternyata ilmu Nyi Praworo berada pada tataran yang lebih tinggi dari dugaan kedua orang lawannya. Meskipun demikian, Nyi Praworo masih berusaha untuk memperpanjang waktu perlawanannya. Nyi Praworo masih berharap bahwa suami dan mertuanya akan dapat lebih cepat menyelesaikan lawan-lawannya di halaman depan sebelum Nyi Praworo kehabisan kesempatan untuk mempertahankan diri. Namun Nyi Praworo itu mulai menjadi cemas melihat kesulitan yang dialami oleh Manggada dan Laksono. Tetapi Nyi Praworo masih belum mendapat kesempatan untuk membantu mereka. Sementara itu, Winih benar-benar sudah bertempur dengan Darpati. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Darpati memang menjadi heran bahwa Winih ternyata mampu mengimbangi kemampuannya. Bahkan kadang-kadang gadis itu telah mengejutkannya. Ketika serangan Winih sempat menyusup di sela-sela pertahanan Darpati dan mengenai bahunya, maka Darpati itu telah meloncat surut. Serangan Winih terasa sakit di bahunya. Keempat jari-jari tangan Winih yang terbuka dan merapat, rasa-rasanya bagaikan meretakkan tulangnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.